Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2A pagi yang akan membahas terkait tugas minggu ke-11 pada mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja Lingkungan. Sebelum itu, maka saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Tianandea Skelmanurung dengan NIM 031 yang akan memandu jalannya presentasi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raihana Zuliani dengan NIM 008. Perkenalkan nama saya Fikri Kurniawan dengan NIM 011. Perkenalkan, saya Dina Regina dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Putih Ramadhani Malik dengan NIM 016. Perkenalkan, nama saya Azhar Kurota Setiawan dengan NIM 021. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya, Raihana, untuk menyampaikan presentasinya. Baik, di sini saya Raihana Zuliani dengan NIM 008 akan mempresentasikan mengenai penjelasan NAK dan NAB kimia. Pertama, mari kita bahas tentang NAK atau nilai ambang kuantitas. NAK adalah batas jumlah minimum suatu bahan kimia yang berbahaya yang menimbulkan risiko serius di tempat kerja. Penilaian potensi bahaya ini dilakukan dengan membandingkan kuantitas bahan dengan NAK sesuai dengan lampiran 3 dan pasal 14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Keputusan 187 Menteri tahun 1999. Dengan kata lain, jika jumlah bahan tersebut melebihi batas NAK-nya, maka perusahaan wajib melakukan pengendalian khusus dan melapor sesuai ketentuan keselamatan kerja. Penetapan NAK ini didasarkan pada beberapa kriteria sifat bahannya, yaitu yang pertama, satu, beracun, artinya bahan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi, pusing, atau kerusakan organ jika terpapar. Yang kedua yaitu sangat beracun, yaitu bahan yang bersifat sangat toksik meskipun hanya dalam jumlah kecil dan bisa menyebabkan efek serius bahkan kematian. Yang ketiga, mudah meledak, yaitu bahan yang memiliki potensi menimbulkan ledakan jika terkena panas, tekanan tinggi, atau gesekan. Yang keempat, yaitu reaktif, yaitu bahan yang bisa bereaksi hebat bila terkena air, udara, atau zat lain, dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Jadi, NAK ini penting untuk membantu kita mengetahui kapan suatu bahan harus diperlakukan secara ekstra hati-hati karena potensi bahayanya yang tinggi, bahkan sebelum bahan itu tersebar di udara. Selanjutnya, setelah kita mengetahui batas jumlahnya, kita juga perlu memahami batas aman dari paparan zat tersebut, yaitu disebut dengan NAB atau nilai ambang batas. Berbeda dengan NAK yang bicara soal jumlah bahan, NAB sendiri membahas tentang konsentrasi zat pencemar di udara kerja yang masih aman untuk dihirup oleh pekerja. NAB adalah batas maksimum konsentrasi zat pencemar di udara yang masih dianggap aman untuk dihirup oleh pekerja tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Batas ini berlaku untuk paparan kerja selama 8 jam per hari dan 5 hari dalam seminggu, sesuai dengan standar kerja normal. NAB ini biasanya dinyatakan dalam satuan miligram per meter kubik atau part per million, tergantung jenis zatnya. Zat yang dimaksud bisa berupa bahan kimia, debu, uap, gas, atau bahkan faktor lingkungan lain yang berpotensi membahayakan kesehatan di tempat kerja. Jadi, NAB ini digunakan untuk menentukan apakah lingkungan kerja sudah memenuhi standar kesehatan atau perlu dilakukan tindakan pengendalian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Zahro, dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Azhar Kurota Setiawan dengan NIM 021. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan LD50 dan LC50. Jadi, LD50 ini adalah singkatan dari lethal dose 50%. Yang mana LD50 ini adalah jumlah suatu bahan atau dosis suatu zat yang apabila diberikan sekaligus akan menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji. Ahli toksikologi dapat menggunakan berbagai jenis hewan, tetapi hewan yang paling sering digunakan untuk pengujian ini itu adalah tikus dan mencit. Biasanya,
Ini juga dinyatakan dalam miligram zat per kilogram berat hewan atau miligram per kilogram. Dan LD50 ini biasanya digunakan untuk mengukur toksisitas akut atau efek dalam waktu singkat. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan LC50? LC50 ini adalah singkatan dari lethal concentration 50%. Yaitu, LC ini biasanya merujuk pada konsentrasi zat kimia di udara, tetapi dalam studi lingkungan, LC juga dapat berarti konsentrasi zat kimia dalam air. Menurut pedoman pengujian bahan kimia, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, umumnya hal ini itu diuji dalam kondisi inhalasi melalui ruangan tertutup dengan hasil dinyatakan dalam ppm atau miligram per meter kubik selama waktu yang ditentukan, biasanya 4 jam pengujian. Jadi, LD50 dan LC50 ini adalah indikator toksisitas akut yang mana semakin rendah nilainya, semakin berbahaya zat tersebut. Dan keduanya berbasis hasil uji pada hewan yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian resiko bahan kimia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fikri, saya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Kurniawan dengan 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengangkutan dan transportasi dangerous goods baik melalui darat, laut, dan udara. Nah, yang pertama ini adalah pengangkutan dangerous goods melalui darat. Nah, regulasi utamanya mereka mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Nomor 60 Tahun 19 yang mengatur tentang penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di jalan. Nah, kemudian mereka juga mengacu pada ADR atau European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Nah, ADR ini mencakup ketentuan klasifikasi, pengemasan, pelabelan, dan dokumentasi, dan juga persyaratan teknis kendaraan yang digunakan. Nah, ketentuan umum itu mereka pertama adalah kendaraan yang digunakan tentunya harus memiliki izin khusus dan telah didaftarkan sebagai kendaraan pengangkut barang berbahaya. Lalu, pengemudinya tentunya harus memiliki sertifikat pelatihan khusus. Kemudian rute dan waktu tempuh kendaraan seringkali dibatasi, terutama di wilayah padat penduduk atau pada jam sibuk. Tentunya apa? Untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Nah, kedua ada pengangkutan dangerous goods melalui laut. Nah, di sini itu mengacu pada IMO atau International Maritime Organization melalui regulasi dari IMDG Code atau International Maritime Dangerous Goods Code. Nah, IMDG Code ini itu merupakan standar internasional wajib untuk pengangkutan barang berbahaya di laut, diterapkan di hampir di seluruh dunia. Kemudian untuk ketentuan umumnya, yang pertama barang harus dikemas sesuai dengan kelompok pengemasan dan instruksi pengemasan yang sesuai dengan jenis bahaya barang tersebut. Setiap kontainer atau kemasan wajib memiliki label bahaya sesuai klasifikasi, nomor UN atau United Nations Number yang menyatakan jenis barang berbahaya. Kemudian penyusunan barang di dalam kontainer juga harus sesuai dengan segregation rules, yaitu sebuah aturan pemisahan yang mencegah bahan-bahan berbahaya tertentu diletakkan berdekatan. Kemudian yang terakhir, awak kapal harus dilatih secara khusus. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada pengangkutan dangerous goods melalui udara. Regulasi utamanya meliputi ICAO, Technical Instruction, atau International Civil Aviation Organization. Kemudian yang kedua ada IATA Dangerous Goods Regulation, DGR, yaitu aturan teknis operasional yang diterbitkan oleh IETA atau International Air Transport Association berdasarkan ketentuan ICAO. Kemudian ketentuan umumnya, barang berbahaya yang akan diangkut harus lolos klasifikasi dan pengecekan kompatibilitas, kemudian dikemas dan diberi label sesuai instruksi pengemasan oleh shipper yang telah tersertifikasi, dan juga kemasan barang harus tahan terhadap tekanan udara.
Kemudian penempatan barang dilakukan di bagian khusus pesawat seperti kompartemen khusus untuk menghindari risiko terhadap awak dan penumpang. Dan yang terakhir, kru pesawat wajib mendapatkan pelatihan khusus tentunya. Untuk persamaan dari ketiga jenis transportasi, mereka itu sama-sama menggunakan klasifikasi internasional atau UN classification. Nah, 9 kelas utama tersebut, yang pertama adalah eksplosif, ya, yaitu barang berbahaya, bahan peledak, misalnya dinamit atau kembang api, kemudian ada gases atau gas bertekanan, gas beracun, gas mudah terbakar seperti LPG atau amonia, kemudian ada flammable liquids. Nah, ini merupakan cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, alkohol. Kemudian ada flammable solids, padatan yang mudah terbakar seperti sulfur, magnesium. Kemudian ada oxidizing substance and organic peroxides, itu adalah zat pengoksidasi dan peroksida organik. Ini berbahaya jika terkena panas atau apinya. Kemudian ada toxic and infectious substance, zat beracun dan zat infeksius seperti pestisida, virus, penyakit. Kemudian ada radioactive materials, bahan radioaktif misalnya uranium, isotop medis. Kemudian ada korosif, yaitu bahan korosif seperti asam sulfat dan soda api. Kemudian yang terakhir ada miscellaneous dangerous goods. Nah, ini barang berbahaya lainnya yang tidak termasuk dalam kategori dari kelas 1 sampai 8. Misalnya apa? Baterai litium dan magnet kuat. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Dina. Kepada rekan saya Dina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Dina Regina dengan NIM 012 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah yang menerangkan NAK dan NAB Kimia. Jadi yang pertama itu Surat Edaran Menteri Tenaga nomor SE 01 Men 1997 yang dimana surat edaran ini mengatur tentang batas maksimum zat kimia yang diperbolehkan di udara lingkungan kerja. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi kesehatan pekerja dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Ini merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya yang dimana pada tahun sebelumnya itu di tahun 1978 dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta data terbaru mengenai dampak bahan kimia tersebut. Terus yang kedua itu ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 187 Men tahun 1999 yang dimana keputusan ini menekankan pentingnya pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Dalam aturan ini, potensi bahaya di lingkungan kerja ditentukan dari jenis bahan kimia yang digunakan, karakteristik bahayanya, serta nilai ambang konsentrasi atau NAK-nya. Terus dengan begitu, perusahaan dapat mengklasifikasikan risiko dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yang dimana peraturan pemerintah ini membahas secara luas atau lebar tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, yang dimana di dalam peraturan ini terdapat lampiran khusus yang memuat daftar NAB atau nilai ambang batas, serta IPB atau indeks paparan biologis untuk berbagai bahan. Daftar ini menjadi acuan resmi dalam upaya pengendalian paparan bahan berbahaya agar tidak melebihi batas aman yang telah diterapkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Putia. Kepada Putia, saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putih Ramadhani Malik dengan NIM 016 akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah Indonesia yang membahas tentang limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan B3. Yang pertama ada peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini merupakan peraturan terbaru yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya, pemerintah mengatur secara lebih luas mengenai bagaimana limbah B3 harus dikelola.
mulai dari proses identifikasi dan klasifikasi jenis limbah, cara penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, sampai akhirnya pembuangan limbah. Peraturan ini juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki dokumen dan izin yang sesuai jika ingin mengelola limbah B3. Tujuannya tentu agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat kelalaian dalam pengelolaan limbah berbahaya ini. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Meskipun ini peraturan lama, tapi masih digunakan sampai sekarang, khususnya dalam konteks teknis pengelolaan bahan B3, bukan limbahnya. Artinya aturan ini masih relevan untuk mengatur bagaimana bahan berbahaya disimpan, digunakan, atau ditangani sebelum menjadi limbah. Jadi meskipun sudah ada aturan yang baru, aturan ini tetap menjadi acuan di lapangan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, tepatnya di Permen nomor P6 tahun 2021. Aturan ini lebih spesifik lagi karena mengatur secara rinci tentang prosedur atau tata cara pengangkutan, pemanfaatan, dan pembuangan limbah B3. Di sini menjelaskan juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pihak manapun yang menangani limbah B3. Dengan kata lain, peraturan ini membantu pelaku usaha agar bisa menjalankan kegiatan pengelolaan limbah dengan benar sesuai dengan ketentuan. Jadi ketiga peraturan ini tuh saling melengkapi, ada yang menjelaskan gambaran besarnya, ada yang mengatur aspek teknis, dan ada juga yang berfokus ke prosedur pelaksanaannya. Semuanya penting untuk menjaga agar limbah B3 tidak menjadi ancaman bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putia. Saya akan menjelaskan kembali pada kesimpulan, yaitu nilai ambang kuantitas atau NAK dan nilai ambang batas atau NAB digunakan untuk menilai potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Jika jumlah atau konsentrasi bahan melebihi ambang yang telah ditetapkan, perusahaan ini wajib melakukan pengendalian dan pelaporan sesuai ke Menaker nomor 187 Men 1999 dan regulasi terkait. Tingkat toksisitas bahan itu dapat diukur menggunakan LD50 dan LC50. Pengangkutan bahan berbahayanya ini harus mengikuti aturan ketat berdasarkan moda transportasi, bisa dari darat, laut, atau udara, dan klasifikasi internasional 9 kelas bahan berbahaya. Regulasi nasional seperti Permenaker nomor 5 tahun 2018, PP nomor 22 tahun 2021, dan Permen LHK mendukung pengelolaan bahan dan limbah B3 secara aman dan sesuai standar. Oke, baik teman-teman, itu dia akhir dari presentasi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kelompok 2A atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi hari ini bisa menambah insight dan menambah wawasan kita semuanya. Sampai ketemu di presentasi atau kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.